Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini di sono sebetulnya di ruang sana banyak saya punya guru, banyak kakak-kakak kelas saya di pondok. Kiai Khairuddin termasuk kakak kelas saya di pondok, menjadi pengasuh saya. Kenal awal nahu sorok dari beliau, kenal awal cebok, toharoh, wudhu, sholat, pelajarannya dari beliau. Di sana juga banyak guru-guru saya. Saya mah lagi kebetulan aja ini dapat keberuntungan supaya bicara di sini, padahal di sana banyak guru-guru saya. Ada Ustadz Ansori, Ustadz Deri, Ustadz Topik, Ustadz Dumung yang punya kunci surga dan neraka, Ustadz Mamat yang punya kunci jawaban pertanyaan malaikat kubur. Jadi kalau ibu pengen selamat di kuburan, deketin Ustadz Ahmad Ansori. Dia punya, nanti insya Allah kalau emang ibu mau, dia punya kunci jawaban malaikat kubur, di fotokopi ntar diperbanyak, bayar ya. Alhamdulillah banyak guru-guru saya diundang datang ke tempat ini, satu kehormatan buat saya. Bukan karena paling bisa, cuman karena emang dari teman-teman yang lain saya paling murah. Jadi saya yang diundang. Lu makan murid gua, lu ngomong di tempat gua bayar syukur kagak, udah madang di tempat gua. Siap pokoknya siap baik, sebab guru kita Allah yarham Abi Kiai Haji Khadamul Kudus ngajarin santri Sadeng NH cabang, termasuk santri Miftahul Hidayah. Kalau udah kiprah di masyarakat kudu siap baik. Santri jadi imam sholat siap, pimpin tahlil siap, terawih jadi Bilal siap, jadi MC ngaji kuburan siap. Pokoknya siap baik. Di sini kalau ngaji kuburan kagak di MC-in, dan di sono mah di MC-in gua di luar negeri. Belum pernah jalan-jalan ke luar negeri sih. Ini sekarang masa liburan sekolah ya. Minta sama Allah. Nenggela, Sukma Jaya punya Allah. Penerbangan punya Allah. Eropa punya Allah. Minta kalau pengen jalan-jalan ke luar negeri sama Allah. Ya Allah, pengen banget jalan-jalan ke Eropa, ya Allah. Teriak sekencang-kencangnya, menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa kepada Allah. Teriak di depan kuping laki kita. Insya Allah dah, pokoknya besok, pokoknya berangkat. Lu ke Eropa mau ngapain, kata laki kita? Mau ngadem bang, di sana mah enak kali bang, suasananya adem, gampang tibang adem mah. Diajak kita tuntun ke Alpamidi, di bawah AC udah adem banget. Masalah perempuan mah ya, orang perempuan mah jangankan diajak jalan-jalan ke Pakansari, jangankan diajak jalan-jalan ke kebun raya, ke kebun binatang. Orang perempuan mah sama suami timbang peribahasa dianterin buang pempes ke kebun juga udah gila banget itu orang perempuan mah. Kagak di sini mah kagak. Ibu, kadang-kadang kita malah sama suami ya, laki kita kalau sama temennya mah ngobrol uncrek banget. You know uncrek? Uncrek orang Nenggela ngerti. Kalau ngobrol sama teman uncrek pisan. Ninggak ngobrol sama kita baru 5 menit terus diambil dia. Lah coba deh, banyak yang kayak begitu. Jangan salahin laki kita. Kalau andai kata baru ngobrol sama kita, yang jadi bininya dia terus mengantuk. Bukan, bagaimana itu bisa terjadi? Karena ketika suami kita ada di dekat kita, dia kedapetin kenyamanan. Dia nggak mikirin beban, palanya kosong dari beban pikiran. Nggak mikirin besok bagaimana, besok nyari duit buat toker yang udah bunyi baik bagaimana. Nggak mikirin itu, nyaman di dekat kita. Makanya kalau dekat kita, laki kita kadang suka terus mengantuk. Jangan disalahin. Ini kadang-kadang ibu suka sangka buruk sih. Laki pulang kerja main HP diceramahin. Laki ada yang begitu di sini? Nggak ada ya, nggak ada. Emang lakinya pada kagak gawe. Laki pulang kerja lagi capek, dia minta dibikinin kopi mangrove di pinggir rumah. Kemudian dia tiba bakar rokok doang, kelepus ngadepin kopi, bari mainin HP. Kita yang rumahnya mumet jadi pikiran. Entar dulu, saat dia lagi pegang berbatang-batang rokok, maaf, pikirannya lagi berantem.
yang dipikirin kita, yang dipikirin istrinya, yang dipikirin anaknya. Bari dia ngadepin kopi, megang handphone, padahal pikirannya lagi berantem. Dia bertanya-tanya dalam pikirannya, besok nyari duit dari mana lagi buat bini gua, besok nipu siapa lagi nih gua, duit punya makan kali, bini gua bisa beliin emas. Begitu, itu yang dipikirin. Laki kita merokok banyak banget, kita yang marah-marah. Perhatiin laki kita kalau merokok, dia buang asap ke belah mana? Kalau dia buang asapnya ke depan, masih kategori normal. Kalau dia udah buang asapnya ke atas, jangan dikata apa-apa, pikirannya lagi kusut. Nah, itu lagi kusut. Bagenin pontong gala dikata apa-apa. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, cuman kalau buat orang laki, di pengajian orang laki sering saya pesan, Pak, peribahasa makan udah umum kita dengar, sering kita dengar bahwa diam adalah emas. Jadi saat istri kita minta emas, lebih baik kita diam. Saudara, kalau emas mah mau lebaran gampang, murah lagi juga. Di pasar Rebo, pasar Tayem, dulu saya sering banget nemuin tanjakan pasar yang duluan yang belum dibongkar. Itu pas mau nanjak, di bawah ada tuh tukang tukang jualan emas, tapi orangnya bukan dagang emas mata, tukang kembang. Pakai keranjang dagang kembang sama emas tuh diplastik-plastikin, pakai plastik obat. Itu harganya 15 ribuan, isinya cincin 3, gelang 2 sama kalungan atuh gede buat gantungannya Ka'bah. Itu kalau udah kata tinggal seminggu mau lebaran banyak banget tuh. Makanya nggak heran kalau lebaran pada menyalah banget. Apalagi lebaran tahun yang lalu, pakaiannya emang temanya kan simmer-simmer ya. Kalau kemarin belum lama bergendi, ibu-ibu masalah lebaran bergendi semuanya. Yang duluan pada simmer semuanya. Saya dari Pabuaran ke Bojonggede, pala sampai pada puyang sakit. Emang apa? Dimotong relep, dimotong relep. Ya kalau ibu-ibu mah emang di situ bagiannya nggak apa-apa. Ya seminggu mau lebaran laki kita mah kadang-kadang masih mikirin gua bawain duit mertua bagaimana, ilokan gua bawain duit bagi duit dikit. Kagak, kita mah mikirnya lain. Dari belum masuk Ramadan, belum mulai puasa, kita mau udah lagi nanya sama laki kita, Bang, lebaran pakai baju tema kapelan warna apa ya? Karena ngimbangin anak, sampai ada yang kapelan make baju gambarnya sama. Gambarnya boneka iblis yang bocah sering banget tonton di YouTube tuh. Tuh kan, mak tahu sengaja gue pancing, ternyata maknya juga tahu. Kompakan seragaman kaplan sama laki pakai baju labubu. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, dah. Alhamdulillah, kata Kiai ada waktu saya sampai sekitar jam 2:30. Kenapa? Apaan sering saya bilang, Ibu kalau ngaji mah untung baik, ngaji mah nggak ada ruginya. Ibu dagang mau untung mau rugi, usaha mau untung mau rugi, bisnis mau untung mau rugi, ngaji mau untung mau rugi. Ngaji mah nggak bakal ada ruginya, untung baik. Ibu di sini ada yang langkahin kaki selangkah, 2 langkah, ada yang 10 meter, 20 meter, ada yang bawa motor, sampai ada yang bawa mobil. Judulnya silaturahmi, penjanji Nabi orang silaturahmi panjang umur berkah rezeki. Dan itu terbukti, barusan saya buktiin. Saya nggak minta sama Kiai, saya sampai sono belum ngopi, bikinin kopi, nggak minta, kopi ada. Saya nggak minta Kiai rokok saya refill, nggak minta. 5 menit duduk, 2 bungkus, nggak minta. Di mana tempat saya datang nggak pernah minta sama panitia, gua kalau pulang kudu bawa berkat. Bab bini gue suka nanyain, nggak pernah minta, waktunya pulang mah ada baik. Ini mah lagi di mana-mana, kalau di mana-mana begitu. Kau kalau udah dengar lama. Rizki berkah, ya. Tuh, kita kagak request, pokoknya kudu ada makanan kering di atas nampan, enggak request. Waktunya sampai sini mah ada. Ada yang masih penuh, ada yang setengah, ada yang udah mau udah gitu. Ya. Ini ibu-ibu pokoknya hebat lah, pokoknya udah mau habis juga kan, bukan buat sendiri, kadang tasnya penuh ya, yang dipikirin siapa? Anak. Makanya maaf orang perempuan mah jangan arisan kondangan, ngaji mikirin anak. Andai di pengajian disuguhin makanan enak, ingat sama anak. Itu orang perempuan. Orang perempuan mah lagi madang pakai tangan, anak main di depan kita, prot bocah berak.
Apa kita teriak manggil laki kita? Kagak. Piring kita taruh, kita cewek bocah bawa kamar mandi, kita cebokin, pakai celana lagi, kobok, habis itu madangnya lagi orang perempuan. Hebat mama. Orang laki enggak begitu. Makanya gak heran di pengajian juga saya bilang begitu. Andai kata makan enak pasti ingat sama anak. Kiai lagi ceramah, apalagi kiai ceramahnya galak. Saudara-saudara, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak membangun kepada kita dan keturunan-keturunan kita. Pilus raut masukkan tas. Sungguh pun demikian, banyak generasi muda yang ikut terjebak dalam arus kehidupan luar negeri yang tidak bertanggung jawab. Salah 3. Tetangga nyolek, kok udah banyak amat di sisi gimana buat anak buah. Hebat ibu-ibu, masya Allah, luar biasa. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, yang kedua, ngaji mah untung baik. Karena apa ibu? Langkahnya silaturahmi, umur jadi panjang. Ngelangkain kaki kemari, buktinya umur panjang bagaimana? Kan kita nggak tahu. Kalimat di rumah kita, malaikat maut ngejemput, mau manggil kita, mau ngejemput kita, malaikat maut datang. Tapi alhamdulillah, karena ibu hadir ke sini, jadi kagak ketemu sama dia. Coba kalau ibu kagak datang, mati penekannya mah. Saudara hadirin rahimakumullah. Dah, pada kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang ini, Allah kumpulkan kita di tempat ini, tidak ada lagi lain ngarep karena ridho Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing kecuali Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada hari ini kita saksikan putra putri kita akan melaksanakan wisuda kelulusan dari pendidikannya, baik yang sekolahnya, yang pesantrennya. Ibu jangan tinggalin dunia pesantren. Maaf, kadang-kadang ada orang yang mandang sebelah mata bagi para santri. Alah, santri masa depannya apa? Tiap hari sarungan nyari duit kagak bisa. Setahun 2 tahun santri nggak dipandang sama masyarakat. Lagi liburan pulang ke rumah, apa tetangga, masya Allah, ini orang yang kemarin pesantren kampung jadi selamat dari karena ada anak yang berangkat ngaji. Kagak. Santri dipandang masa depannya suram. Kata siapa? Jujur saja, sekarang kerjaan mereka santai karena tinggal di pesantren, pengangguran santai tapi keren. Itu santri. Tapi ketika mereka dididik dengan pendidikan pesantren, demi Allah, mereka punya masa depan yang lebih cerah daripada sekedar pejabat. Dari RT, RW, lurah, camat, presiden sekalipun. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena santri memikirkan masa depan, bukan cuma urusan dunia. Kita punya laki mikirin masa depan bininya besok biar bisa beli beras bagaimana, biar besok anaknya berangkat sekolah punya duit bagaimana. RT mikirin masa depan warganya besok biar dana kebagian semuanya warga bagaimana caranya. Presiden mikirin sebatas kehidupan dunia bagi masyarakatnya. Tapi santri dididik dengan masa depan bagaimana dirinya, keluarganya, dan masyarakat punya masa depan yang cerah di alam kuburnya, punya masa depan cerah di hari kiamat, punya masa depan cerah di akhirat nanti. Itu santri. Makanya kalau ibu punya anak dididik dengan pendidikan pesantren, insya Allah punya jaminan masa depan akhirat bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Cuman maaf ibu, ketika ibu nganterin anak sekolah, ketika ibu nganterin anak ke pesantren, saat itu 70 malaikat ngiringin keberangkatan ibu nganterin anak ke pesantren. Tapi di waktu yang sama 70 setan juga bakalan ngikut. Maka tidak heran di pesantren seringkali santri punya ujian. Yang gudik lah, yang demam kadang-kadang bikin jadi nggak betah, yang kadang-kadang pakaian dalamnya hilang dicolong orang. Banyak ujian santri. Ujian santri minimal yang pertama, ujian santri hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat, di mana dia ngelihat teman-temannya di rumah punya kehidupan yang kayaknya lebih leluasa.
Ya Allah, gue mah kalau maghrib jam 5:30 udah diteriakin supaya berjamaah. Habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, habis subuh ngaji. Teman-teman gue gak repot-repot amat kayak begini. Tengah malam teman gue mah tidur, gue mah kudu bangun tahajud. Pagi-pagi teman gue mah enak lagi pada main nongkrong ngopi, kadang-kadang masih tidur sama teman-temannya. Gue mah kudu bangun sembahyang duha. Ada rasa keinginan ngiri sama teman-teman di kampungnya. Ini ujian santri. Yang kedua, ada ujian santri hubbul mal, cinta terhadap harta. Mereka ngelihat teman-temannya yang di rumah bisa beli handphone sendiri, bisa kebeli motor sendiri, mereka tertarik. Gua di sini handphone jangankan punya, megang HP kagak boleh. Mereka diuji dengan hal itu. Yang ketiga, santri punya ujian hubbul jah, cinta kehormatan. Karena mereka punya ilmu, kemudian ketika kiprah di masyarakat, mereka akhirnya dipandang punya nilai, dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Kemudian saat itu terjadi, kadang penghormatan nama orang yang lebih tua udah mulai agak pudar. Yang keempat, lebih parah lagi, yaitu khawatirul qulub, kekhawatiran hati tidak bisa dimanage dengan baik. Mondok 6 tahun, mondok 10 tahun, mondok 20 tahun. Akhirnya dia berangkat ke Hadramaut, dia berangkat ke Mesir, dia berangkat ke luar negeri, cari pendidikan yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Turun ke masyarakat, ngelihat guru ngaji ikroknya yang dulu ngajarin alif bakta itu udah nggak bisa nempatin penghormatan yang tinggi. Karena apa? Gua mah mondoknya sampai ke Mesir, ini mah cuman guru ngaji ikrok ngajarin gua alif bakta. Di sono mah gua hafal Quran, di sono gua belajar sama guru sampai mencapai hafalan ribuan hadis. Di sini mah cuman belajar ikrok sampai ikrok 6. Akhirnya apa? Kehormatan sama guru udah mulai hilang. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, rada galak, bercanda kopi ya. Kopinya mah udah ada, cuma belum diuyup. Emang masih golak-golak, masih berapi. Ibu bapak yang sangat saya hormati, ketika kita punya harapan untuk dunia, untuk akhirat, salah satu jawaban terbaik adalah dengan menyekolahkan, dengan mempesantrenkan anak-anak kita. Karena apa? Dengan itu kita bisa selamat, punya harapan. Kali ntar kita mah nggak bisa ngaji Quran, kita mati ada yang ngajiin Quran. Kita punya anak 5, 1 jadi dokter, 1 jadi insinyur karena duit kita masih banyak. Begitu anak kelima, laki kita udah sakit-sakitan, kita udah nggak punya duit, tabungan mulai menipis. Anak kelima udah nggak bisa sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa kuliah. Kita cuma pesen, ngaji sama ustadz di belakang. Kita lu tinggal di pesantren Kiai Khairuddin. Ntar mak ngomong minta keringanan sama dia, syukur-syukur sampai kagak bayar acan-acan mah. Akhirnya apa? Anak kita yang terakhir mah cuma mengecap pendidikan agama, ijazah S1 nggak punya, S2 nggak punya. Ya kalau dibandingin sama abang ponya mah paling tolol nih bocah, paling bego pokoknya dah. Akhirnya apa yang terjadi? Saat kita sudah terbaring lemah sakaratul maut, ngerasa diri kita udah gak kuat lagi, yang nemenin kita karena kurangnya kesibukan yang itu tuh, yang tukang ngaji anak terakhir. Neng, lu telepon abang lu, bang, emak rumahnya bang udah payah ini kagak kuat. Apa kata abangnya? Abang lagi repot, lagi ada pertemuan. Telepon empok lu, empok lagi sibuk, sekarang lagi ada tender. Telepon ini, telepon itu kagak ada, lagi pada sibuk urusan dunianya. Yang nuntun kita berangkat menuju panggilan Allah dengan kalimat Allah, Allah yang mana? Tuh, bocah yang tadi tolol tuh. Makanya punya anak 5 jangan pinter semua tololin atuh mah. Saudara hadirin, bapak ibu yang sangat saya hormati. Dah, pada kesempatan ini sama-sama kita saksikan putra putri kita menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maaf, bukan berarti pendidikan kita udah nggak manfaat, enggak. Saya punya pendidikan di samping guru dari awal dididik sama orang tua. Dari dulu, dari saya kecil diajarin sama mama saya makan nasi, alhamdulillah sampai sekarang manfaat. Makan nasi baik, nggak pernah makan rumput. Selapar-laparnya saya nggak pernah makan rumput. Pendidikan orang tua, lagi pula yang jadi orang tua mah didik anak dengan baik. Maaf, anak masih di dalam perut di baku gunjling lagi. Oh, kakinya hilang ngatu ini. Ada sih ada. Pokoknya mah gunjleng nih.
pendidikan kita kepada anak, dari mulai anak dalam kandungan usap-usap bacain zikir subhanallah alhamdulillah gitu. Kita bisa punya hafalan Quran, bacain Quran. Apalagi tuh kayak tarik kori itu, saya emang ngiri banget sama kori dah, ngiri banget. Kalau kori makan khas banget ya, nggak perlu narik suara, salamnya sederhana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kori itu udah gitu, kalau kori mah satu ayat diulang-ulang, enak deh kedengarannya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Pantes banget itu, satu ayat diulang udah 3 kali, enak deh kita ngedengerinnya. Coba kalau ceramah agak enak. Saudara hadirin rahimakumullah, kita sama-sama hadir di tempat ini. Saudara hadirin rahimakumullah, kita sama-sama hadir di tempat ini. Saudara hadirin rahimakumullah, kita sama hadir di tempat. Kagak enak bu, emang udah masing-masing bagiannya benernya, udah masing-masing bagiannya. Sering saya bilang, jadi orang jangan zolim. Kita sepakat dong, kalau andai kata ucapan takbir itu Allahu Akbar, betul? Sekarang saya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ngapain? Biar kata ucapannya takbir 2 kali, tahu bedanya. Cuman beda lagu, ibu tahu, yang ajan, yang qomat, yang takbiran. Ucapan salam serempak dong, kita paham assalamualaikum, betul? Tapi beda yang ngucap, beda waktu kejadian, beda salamnya. Kiai jaga wibawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh. Pejabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia MC buka acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Paket, assalamualaikum Paket. Ya saya tahu ibu-ibu udah paling hafal. Ada lagi MC dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi orang mati, assalamualaikum gitu. Ada lagi nyari posyandu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda, jangan jadi orang yang zolim. Kebayang nggak bu sekarang bu, kalau andai kata nyariin orang mati, yang nyariin biasanya MC dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yuk sama-sama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Gak enak kita dapat. Sini mah gak kan begitu ya. Makanya masukin pesantren biar bocah ngerti, biar bocah paham. Apalagi bukan cuma pendidikan agama doang, bukan cuma nahu sorob, bayang malah kemani alat, bukan cuma itu doang, bukan cuma ilmu fikih, tasawuf, bukan. Seni diajari, main hardoman marawis padaan. Dari dulu tuh zaman dulu. Kalau ibu-ibu di sini pada main rebana kagak? Ada yang main rebana, ada. Itu kalau main rebana satu arah biasanya, kalau ibu-ibu biasanya tang dung dung dong, tang dung dung dong, ya Robi balik dung dung dong, ya dung dung dong. Itu dari mulai sampai habis begitu baik itu tang dung dung dong. Paling banter kalau anda kata punya inisiatif, bas ujungnya dang 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 dang. Sini diajarin qasidah. Cuman kalau yang sekarang biasanya suka pakai qasidah yang agak modern pukulannya. Tung 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 ting 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 tung. Lebih bervariasi ya. Ada lagi kalau bocah mainnya main apa namanya, main marawis ya. Itu bocah diajarin. Hah? Lah apa kalau ngajarin
bocah mah kadang sama sesuatu yang gampang dia ngerti. Bodoh amat mau gemblong opak, yang penting bocah ngerti. Gemblong opak, gemblong opak. Yang penting bocah cepat ngerti. Ada yang ngajarin ngajarin kenal huruf aja kan pakai bahasa kampung yang gampang dimengerti. Kalau atas mah udah paham, kalau bawah bahasa kampung kolong, kalau umpamanya yang bulat kayak orang ngegenggam tangannya, akhirnya anak diajarin begitu. Ogin domah digenggam, mbak kasro di kolong gemblong. Itu bocah diajarin begitu. Kalau kita dulu kan ngejak huruf itu basin bawah bis mim alif lam lam sabduda semil lam alif patah salah bismillah, kan kita begitu. Sekarang udah jarang begitu. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, bawa anak ibu pesantren biar jadi bahan modal buat kita semuanya. Sebab tidak bisa dipungkiri, hadisnya populer, ketika mati seorang manusia, 3 yang walaupun itu orang udah mati pahalanya tetap ngalir. 1, sodakoh jariah. Apa baik bentuk sodakohnya? Silakan ya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh solehah yang bisa doain kedua orang tuanya. Maka seringkali saya pesan, bapak-bapaknya wajib ngaji. Karena kalau bapak-bapak kagak ngaji, mau ngajarin apa sama bini? Ibu-ibunya kudu ngaji. Sebab kalau ibu-ibu kagak ngaji, mau ngajarin apa sama anak? Anak-anaknya kudu ngaji. Sebab kalau anak-anaknya nggak ngaji, mau ngedoain apa buat orang tua? Intinya semuanya kudu tetap pada ngaji. Satu cerita guyon yang sering setiap saya bicara selalu saya kupas. Ilustrasi ceritanya mah agak konyol, tapi mudah-mudahan jadi hikmah. Sering banget saya bahas, Bu. Bagaimana ilmu punya peranan penting. Ada 2 rumah sakit jiwa, isinya orang dengan gangguan jiwa. Suatu hari 20 orang gila dari rumah sakit ini mau dipindah ke rumah sakit yang satunya. Dikeluarin mobil box, sebab biar aman. Kalau mobil open cup namanya orang gila, takutnya pada loncat. Dikeluarin mobil box, masukin 20 orang gila, kemudian dibawa sama supir. Itu mobil 21 orang, yang 20 gila, yang waras cuman 1 tuh supirnya doang. Jalan, tengah jalan musibah, ban meledung, duar. Supir udah puyeng banget, pucuk banget dia pecah dah. Kan urusan repot, malah bawa orang gila lagi. Susah ini urusan kalau begini mah. Akhirnya apa yang terjadi? Tanggung jawab. Supir turun, bawa dongkrak kunci roda, didongkrak mobil. 1 ban itu bautnya 4 biji, dicopotin bannya, pasang ban serep. Begitu mau dikencengin, bautnya hilang 4 biji. Kan puyeng supir. Tidak ini baut makai galak hilang kemana, penggelinding apa kemana, handphone lobet, kagak ada orang lewat pisang, jauh dari rumah warga, tengah hutan, pusing gimana ini urusannya. Lama orang gila protes karena megerah ngerti. Orang gila juga megerah mengerti masih. Bang, jalan ini kita gerah banget. Tak dulu belum bisa jalan, bannya belum gue pasang. Bagaimana gue mau pasang? Gue bautnya pada hilang. Bang, itu yang 3 bannya masih utuh kagak? Masih, emang apa? Lo copotin aja bang, bautnya ada ngatu, lo pasang di situ. Jadi semua ban kepasang, masing-masing bautnya 3 kurang atuh. Lo jalan deh pelan-pelan. Masa ilokan kagak kuat? Ntar kalau dapat bengkel lo tinggal beli baut. Daripada begini kita kagak jelas kok. Kata supirnya, iya juga ya. Lantas si supir nanya amin orang gila, lu kok bisa ngasih pendapat kayak begitu? Apa lu tinggalnya di rumah sakit jiwa? Mereka mengatakan, bang, kita ini cuma gila, bukan goblok kayak lu. Nah ini nih yang jadi bahan perhatian. Kalau udah kata modalnya bodoh, hina dibandingkan orang gila sekalipun. Saudara hadirin Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka dari itu sekali lagi jangan sampai kita kurang pendidikan kepada anak. Anak masih dalam perut, usap-usap, bacain zikir, bacain sholawat ya Rasulullah. Anak diindung-indung. Bahkan maaf nih kadang-kadang suka saya dengar tetangga saudara ada yang anaknya baru diindung-indung, belum ngomong lancar, bahkan ada yang belum bisa ngomong masih orok, tapi diberikan pendidikan akhlak supaya tubuh besar bocah punya akhlak, punya adab, bukan cuma sekedar punya ilmu tapi punya akhlak juga. Baru diindung-indung bocah diajarin, kalau kau buat salah bilang maaf.
Emang begitu ya bocah tuh, ada yang begitu tuh. Emang dia begitu bocah mah. Kalau kau buat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tak dulu dah. Emang racun banget ya, racun banget itu ya Allah. Anak udah mulai gede, tidurnya nggak pakai diindung-indung, diayun. Bari diayun, anak kasih pendidikan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kudu rajin nuntut ilmu biar bisa pimpin doa. Itu kan jadi pendidikan buat anak. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau bisa pimpin doa pulang tahlil bawa. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau pulang bawa berkat keluarga pada makan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Keluarga pada makan kagak kudu beli beras. Itu jadi pendidikan. Lah ilmu pantunnya ada sih di situ. Suruh rajin untuk ilmu. 16 tambah 16 sama dengan, kalau bisa beli beras jangan lupa bawain mertua. 32 tambah 32 sama dengan 64. Kalau baik sama mertua boleh punya bini 4. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, kasih pendidikan anak yang terbaik dari busa-busa, dari diindung-indung, bahkan sampai gede. Maaf ibu khawatir dulu, sekarang kita perbedaan begini aja dah. Dulu yang kita ketahui berupa hiburan apa aja sih? Nonton TV pagi-pagi di rumah tetangga, buka TV-nya masih begitu tuh, gredek. Warnanya hitam putih doang, sekalinya ada warna biru doang, dialingin pakai fiber. Zaman dulu begitu. Ayo siapa yang kagak ngerasain kayak begitu? Yang sekarang mau pada ngerasain nonton Power Ranger, Doraemon, model kayak begitu, Unyil, Aneka Karya, Safari, itu pada ngerasain tuh yang kayak begitu. Nonton film apa sih paling banter? Satria Baja Hitam, Kotaro Minami ketemu sama Gorgon. Sore nonton film Batman, nonton film Superman atau Elang Perak. Begitu keluar habis nonton TV, anak ambil sarung, ikat di leher, lari dari ujung gang ke ujung gang, Superman, begitu doang. Zaman sekarang bocah pendidikannya ampun ibu. Kadang-kadang dulu mah kita masih usia SMP, mandi bareng sama teman kita yang laki yang perempuan, sama sekali nggak ada rasa bagaimana, ngobak di kali, cebar-ceburan di kali, yang laki yang perempuan biasa aja. Zaman sekarang maaf, bocah SD kelas 5 bercandanya udah kayak orang dewasa. Zaman dulu kita SMP baru menstruasi, zaman sekarang bocah SD kelas 4 udah menstruasi. Itu ngapa sebabnya kayak begitu? Saya khawatir kalau dulu kita cuma dikasih nama sederhana, Maun, Midun, Ujang, Udin, Usin, Asan. Makin kemari bocah, coba dah tanyain guru-guru sekarang, itu kalau di buku absen nama bocah sampai kagak muat. Udah gitu ngejanya susah banget. Ada Quinza, Q-U-E-E-N-Z-H-Y-A, Quinza. Bapaknya Asan, emaknya Ita, anaknya Quinza. Kenapa segala begitu? Maaf ya, orang kan ngasih nama anak kadang ada yang sesuai nama Ari, lahirnya hari Kamis, namanya Misnan, lahir hari Senin biar gampang diingetin Neneng, lahir hari Selasa, Salsa gitu kan. Ada lagi yang tergantung hari bulan kelahirannya, lahir bulan Januari namanya anak Januari, lahir bulan Februari, Febri, lahir bulan Maret, Marta, Mei, Maya, April, Aprilia, Juni, Juli, Yuli, September, Septi, November, Novi, Desember, Desi. Ada lagi yang kadang-kadang sesuai dengan nama orang tuanya digabungin. Ada kadang-kadang orang yang punya orang tuanya, bapaknya senang banget hobi mancing, tapi ngajinya rajin, pengen anaknya bernuansa Islami namanya, tapi hobinya kudu ada, dinamain anak Muhammad Jailani Ramadan, disingkat Mujair.
si Alpa yang sekarang masih bocah, besok begitu punya jodoh, punya anak, anaknya dinamain Bombardiro Krokodilo. Punya anak kedua namanya Tralalilo Tralala. Oh, saya juga punya anak kecil, udah apal banget saya pancing. Bombardiro dia sebutin Krokodilo, Balerina Cappuccino. Ya Allah, saudara hadirin, ibu bapak yang sangat saya hormati. Nah, yang pertama sedekah jariah jadi andalan kita, sebab ibu yakin kita gak bakal selamanya hidup. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleha. Dan maaf, ibu gak bakalan bisa punya anak soleh ataupun soleha kalau kita tidak mengkader diri kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Bapak gak bisa, neng maghrib masjid sono, bapak mancing dulu bentaran, jangan, gak bisa. Ibu pengen anak tutup aurat, tapi ibu pakai baju you can see, belahan dada kelihatan, ketek kemana-mana, pangkal paha juga kelihatan orang. Nggak bakalan bisa punya anak bisa nutup aurat kalau emaknya kagak bisa kasih anak pendidikan melalui perbuatan kita. Anak kita pakein bergo, rapet deh kayak nangka mau diimbu, tapi kitanya nggak pakai pakaian yang bagus, nggak bisa anak terima. Kasih anak mereka pendidikan melalui perbuatan kita. Ibu rajin ngaji, anak gak kudu disuruh, malu dia kalau kagak ngaji. Bapak rajin berjamaah ke masjid, maka anak kalau sekali bilang, nah ke masjid yuk bareng bapak, anak langsung ngintilin. You understand ngintilin? You understand? You artinya kamu under, bawah, stand, diri. Jadi kalau saya nanya you understand, berarti saya nanya apa bawah kamu berdiri? Jawabannya yes pada anda tuh. Makanya kalau jadi kita mau orang kampung sama si udah sarapan kita pun pagi bukannya omelet, bukan. Siang bukan spaghetti, bukan. Pagi-pagi kita makan nasi uduk, bakwan 3, jam 9:30 pesor, ya. Emang kita makan apaan sih? Ya kalau orang kampung, kita mau jujur aja bu, saya juga orang kampung, Pak Guarang kurang kampung bagaimana sih? Kita mau orang kampung jujur aja, makan yang penting badan sehat, apa gue masuk? Emang intinya disehat dulu. Kalau ada kata maaf, badan sehat mah timbang peribahasa makan nasi setengah piring, cuman ditemenin sambal doang, terus ada mangkok isinya sayur asem, ada lagi piring pisin isinya tembang sama jambrong, ditemenin lagi belas solo, ada rendang, ada sate kambing, ada gulai, timbang begitu doang sedap makan. Daripada badan sehat makan sebab daripada badan sakit, biar kata madang sepiring muntung. Kalau diaurin garam doang kagak sedap. Badan kita sehat, makan apa juga kita makan. Tempe, tahu, oncom, luncang kita makan, tiang listrik, yang bendera, tangga, sendal jepit kita makan, sedap baik kita makan. Ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, dah kembali lagi. Pada intinya maaf sekali lagi, Al-Fakir juga mesen ya, biar anak-anak kita paham kemana arah mereka melangkah bagi diri pribadi, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar. Jangan lepaskan mereka dari pendidikan agama, karena ini yang menyelamatkan kita. Anak kita yang jadi santri setahun 2 tahun kadang suka dipandang kurang baik sama masyarakat. Halah, santri masa depannya apa sih? Gak bisa cari duit, gak kayak no anak tetangga. 3 bulan kerja udah ngutang motor, 6 bulan kerja motor lunas, kemudian setahun udah bisa bangun rumah. Santri kerjaannya apa sih? Kagak ada, setahun 2 tahun. Tapi awas, hati-hati ketika mereka mulai udah berkiprah di masyarakat, 3 tahun 4 tahun pulang ke rumah, kadang-kadang suka ditanyain, mulai dipanggil kan pulang, ya elah, pulang. 6 tahun di pondok pesantren pulang ke rumah mulai dah ditanyain juga ke orang tuanya, oh si Anu lagi pulang ke rumah kagak, lagi ada di rumah kagak, ada emang apa? Oh no, ada yang meninggal, lah urusan pesantren apa yang meninggal? Ya minta tolong dinajiin. Tuh mulai begitu. Akhirnya apa? Pada akhirnya yang bisa menyelamatkan kampung kita juga adalah santri-santri. Mudah-mudahan ini Pondok Miftahul Hidayah Allah jadikan tempat yang bisa menjadi tempat mengkader generasi-generasi kebanggaan bangsa dan agama. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu biar pada berkah milik rezekinya. Mudah-mudahan biar sehat walafiat. Alhamdulillah di sini saya ngelihat pada
sehat-sehat semuanya ya. Apalagi mungkin ini banyak banget ahli puasa karena lagi acara aja nih Asyura, jadi kita lagi buka dulu ya. Biasanya ini tukang puasa sunnah ini kayaknya kelihatan loh, muka-muka jarang madang tuh ketara kelihatan ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, dah nanti selepas ini masih ada acara lagi. Saya minta izin, minta redhonya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak para guru, para orang tua ya, terutama saya punya guru Kiai Khairuddin MH. MH bukan gelar magister sebetulnya, itu mas sematan saya aja karena beliau mengasuh pondok pesantren MH Miftahul Hidayah ya. Kepada Kiai Khairuddin MH saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sekedar tabarukan nurut kepada perintah guru, mudah-mudahan biar jadi tambahan pelajaran buat saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.